الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa kabarnya sahabatku semua? Sudah rindu rasanya? Walaupun hanya lewat suara ini, insyaallah akan sampailah maksud yang diinginkan dalam rangka titian-titian kebaikan yang akan tercipta, yang akan kita buat. Sahabat Rem yang berbahagia, sebagaimana dalam introduction atau muqaddimah YouTube kali ini disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kita ini para pria adalah pemimpin bagi kaum wanita. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka menaati kalian para pria, janganlah kemudian kita mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka karena dorongan ketidakpuasan, karena dorongan kurang sedikit dari ini dan itu. Kita mendramatisir hal-hal kecil menjadi sebuah ketidakpuasan yang menggunung. Tentu itu adalah keadaan yang sangat menyusahkan buat dia, dan ketahuilah dalam saat yang sama itu adalah menyusahkan diri kita sendiri sebagai laki-laki. Karena laki-laki yang dimaksud sebagai ini adalah pemimpin yang mengayomi, ibarat rindangnya pohon beringin atau pohon-pohon yang luar biasa lebatnya, atau ibarat pohon yang daunnya lebat, mengayomi apa-apa yang ada di bawahnya. Jadi pemimpin di sini bukan diktator, bukan pemimpin perusahaan yang maunya dilayani saja. Seorang pemimpin yang menjadi pelindung, dia akan memberikan selain nafkah lahir yang proporsional dan jauh dari sifat pelit, kita juga memberikan nafkah batin. Nah, persoalan nafkah batin ini kadang-kadang hanya difahami persoalan seksual belaka, persoalan biologis semata. Kalau hanya itu yang kita fahamkan, maka tentu itu keliru sekali. Karena pada umumnya perempuan bukan seorang yang memiliki apresiasi seksual pada prioritas pertama. Perempuan akan menghalalkan dirinya secara bulat apabila laki-laki memahami perasaannya. Kenapa? Karena wanita itulah yang dominan, itu perasaannya. Perasaan apakah yang dimaksud? Yang paling mudah kita memahami adalah suami yang romantis. Maka bagi laki-laki yang tidak pandai romantis, berusahalah untuk belajar romantis. Romantis juga tidak difahamkan sebagaimana kita lihat di film Hollywood atau Bollywood. Adalah perhatian, memperhatikan, menanyakan tentang sesuatu yang makin mendekatkan. Jangan menanyakan tentang hal-hal yang kita tidak puas tentang sesuatu. Tentu itu pertanyaan yang menjadi sumbu pertengkaran. Bukan itu yang dimaksud. Memahami perasaan di sini adalah membangun sebuah perasaan indah. Wanita itu ingin didengarkan, ingin diperhatikan. Ketahuilah bahwa perasaan wanita itu juga adalah karunia dari Allah. Betapa bahayanya kalau wanita yang tak berperasaan tidak memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Bagaimana mungkin kalau wanita yang tidak penyayang, ketika usia bayinya baru beberapa hari atau beberapa bulan, membangunkannya untuk meminta ASI, maka
seorang ibu tak pernah merasa keberatan atau terbebani dengan pekerjaannya itu, kewajibannya itu, menyusui anaknya. Itulah salah satu ekspresi perasaan perempuan yang sayangnya itu tidak pernah berujung. Dan ketahuilah para lelaki, ketika wanita diperhatikan perasaannya, maka mereka akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasangannya, untuk suaminya. Seorang qawwam yang baik, dia akan secara serius memperhatikan masalah komunikasi. Walaupun memang kita tahu bahwa Rasulullah memerintahkan berkatalah yang baik, atau kalau tidak mampu diam saja apabila berbicara itu menimbulkan kemudaratan. Tapi juga kita harus mengetahui, bukan karena hal penting saja kita itu berbicara, tapi berbicara itu adalah penting. Maksudnya apa? Berbicaralah dengan istri yang terkait membangun romantisme dan kedekatan hubungan, walaupun nampak seperti tidak penting. Jangan lupa, istri kita bukan bawahan kita sebagai dewan direksi, para direktur atau para manajer yang bisa kita perintah secara to the point, secara kaku dan imperatif. Ada sebuah sutra istimewa yang sangat halus dan tipis, di mana ada saatnya seorang istri itu bersejajar dengan suami, termasuk dalam persoalan komunikasi fisik atau komunikasi batin yang sifatnya untuk membangkitkan rasa dan nuansa cinta di antara kedua suami istri ini, yaitu equal, kesetaraan, kesesuaian dalam komunikasi. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mengajarkan sesuatu yang menurut kita secara umum itu tidak penting, tapi Rasulullah mengajarkan. Seperti Rasulullah menyuapi istrinya, Rasulullah meminum pada bagian di mana bekas bibir istrinya menempel pada gelas tersebut. Dahsyat sekali Rasulullah membangun suatu yang romantik antara suami istri ini. Tapi kadang-kadang entah karena sibuknya atau kita tidak menaruh rasa hormat kepada sunnah Nabi, akhirnya kita menganggap hal itu tidak penting. Padahal itu sunnah Nabi. Itu masalah komunikasi sedikit, banyak sekali apabila kita explore lebih jauh tentang apa dan bagaimana model-model komunikasi indah Rasulullah dengan para istrinya. Pada bagian ini kami cukupkan sekian saja dulu, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu